Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi berjumpa kembali dengan saya Om Silent pada kesempatan pembahasan yang cukup viral ya. Jadi viral sampai TBA, benarkah salah pencet? Seperti itu. Jadi pada perdagangan hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sempat heboh ketika ya tanggal 19 Juni ini merupakan tanggal ex-date dari PTBA, di mana PTBA membagikan dividen dengan dividen yield sebesar kurang lebih 13%. Wow, dividen yang sangat besar, apalagi untuk saham blue chip seperti itu. Nah, menarik ya, ketika ex-date muncul transaksi besar-besaran ya dilakukan oleh broker CLSA Sekuritas ya dengan kode KFZ, beli kurang lebih 914.000 lot kalau nggak salah, nanti kita cek ya. Beli sebanyak itu dan bukan jual. Nah, maka dari itu banyak langsung berasumsi, loh benar gak sih ini salah pencet? Loh enggak lah, gak mungkin pencet, pasti ini ada something. Nah, saya di kesempatan kali ini akan coba membahas dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang kubu pertama mengatakan bahwa oh ini salah pencet, dan kubu kedua yang mengatakan bahwa oh ini pasti ada something ya. Jadi saya akan coba bahas dari dua sudut pandang. Maka dari itu segala analisa yang saya jabarkan di sini adalah pure disclaimer on. Jadi nanti teman-teman mau buy PTBA atau mau sell PTBA itu terserah teman-teman ya. Jadi resiko keuntungan atau kerugian bukan tanggung jawab dari saya, Om Silent, ataupun dari Silent Trader Academy. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika kita saya dan tim mengupload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dan langsung bisa update seperti itu. Oke, kita langsung bahas ya. Oke, kita bagi jadi dua kubu teman-teman ya. Kita bagi jadi dua kubu. Oke, jadi kali ini logika kita bermain ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Analisa saya dengan analisa teman-teman ataupun analisa saya dengan para senior trader lainnya bisa saja berbeda. Oke, jadi wajar karena cara pandang berbeda, sudut pandang berbeda tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka dari itu teman-teman pikir-pikir lagi setelah nonton ini, pertimbangkan masuk logika gak sih seperti itu. Nah, kalau masuk logika, silakan teman-teman mau memutuskan buy atau teman-teman mau memutuskan sell, itu terserah. Oke, tapi untuk member VVIP mungkin saya akan kasih coba skenario-nya. Bagi yang mau beli, saya akan coba kasih skenario-nya ya nanti di channel seperti itu. Tetapi resikonya tetap ada ya, resikonya besar. Kita mau high return, kita harus siap high risk ya. Nggak ada kita mau return-nya high tapi kita nggak mau resiko yang kecil, itu udah salah. Oke, itu nanti saja kita bahas dari sisi kubu pertama. Kubu pertama adalah orang yang bilang, oh ini salah pencet. Tandanya apa? Yang pertama, pernah ada kejadian salah pencet. Jadi kejadian salah pencet ini mungkin sebagian orang berpikir, loh ini kan transaksinya 200 miliaran, oh kok bisa sih salah pencet? Oke, jadi maaf saya sebelumnya masih pilak. Jadi sebenarnya pernah kejadian ya. Jadi kita cek langsung. Ini saya sudah siapkan semua datanya. B sebut lonjakan gudang garam karena salah input data. Oke. Nah, dibuka pada level 69.500. Oke, ini 70.000 lah, kurang lebih 70.000. Namun pada saat jeda sesi pertama sambil langsung melesat ya. Jadi langsung melesat. Nah, kita baca berikutnya. Kesalahan terjadi ya antara input penawaran seharusnya 35.000 lembar ya menjadi 35.000 lot. Oke, jadi 35.000 lembar jadi 35.000 lot, atau ya, atau kalau kita jadikan lembar itu jadi 3,5 juta. Dari yang cuma 35.000 langsung transaksinya buy jadi 35 juta. Oke, kita hitung. Oke, sekarang kita hitung. Oke, dia closingnya tadi di September 2019 ya. Nah, betul. Jadi buat teman-teman yang trading sudah di tahun segitu harusnya tahu ini cukup viral seperti itu. Nah, kita taruh 70.000. Oke, 70.000 harusnya beli cuma 35.000 lembar. Oke, berarti harusnya cuma beli 2 miliar ya, harusnya cuma beli 2 miliar. Tetapi
ya. Jadinya beli 3,5 juta lembar. Oke, 3,5 juta lembar kita kali 70 ribunya per lembar 245 miliar. Oke. 245 miliar kita selisihkan dengan 2,5 M lah, kita buletin. Maka ada transaksi selisih sebesar 240 miliar ya. Dan ini memang pure terjadi karena kesalahan input data. Jadi kalau teman-teman bilang, ada yang bilang gak mungkin lah salah input. Yes, ini pernah terjadi ya. Jadi human error itu sangat mungkin ya. Jadi karena yang input adalah human, dan human bisa saya salah ya. Namun namun ya logikanya kemungkinan kecil, tetapi ini pernah terjadi di saham Gudang Garam. Dan kalau kita cek ya, selisih transaksinya yang harusnya cuma beli 2 miliar jadi beli 250 miliar. 240 miliar. Wow. Ya, itu sangat luar biasa, fatal. Yes, apakah ini ada something? No, karena jelas ini hanya kesalahan input data. Oke, kita langsung cek dulu untuk saham Gudang Garam ya. Oke, kita langsung ke tanggal terkait. Ini September tanggal 12, saya ingat sekali. Ya, ini sempat viral seperti itu. Nah, oke ya, kita cek langsung per menitnya. Oh, menitnya lagi error kayaknya. Aduh, kenapa ini? Oh, nampaknya data udah nggak ada ya. Oke. Sempat naik ya dari 69.000 sampai 8% seperti itu. Namun closing ditarik balik lagi. Jadi setelah salah input data ya, karena memang kesalahan input data, salah pencet itu, ya mau nggak mau dia harus cut loss. Ya saya nggak tahu nih dia cut lossnya itu di berapa. Ya, yang jelas dia pasti cut loss karena dia udah beli di harga tinggi seperti itu. Oke, malah jadinya cut loss. Oke. Seperti itu ya. Nah, kesalahannya itu dibuat waktu itu oleh Sinarmas. Kode DH. Nah, tidak ada sanksi bla 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 bla. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita balik lagi. Kenapa salah pencet? Ya, karena pernah kejadian salah pencet. Jadi transaksi yang bahkan sama. Jadi kalau untuk kasus PTBA itu kurang lebih 200 miliar yang diindikasi salah pencet. Ini bahkan Gudang Garam pun ya, bahkan Gudang Garam pun transaksinya lebih banyak ya. Salah belinya 240 miliar. Dan seketika karena memang pure salah pencet langsung diturunin lagi. Jadi closing ya naik langsung closing diturunin lagi. Karena apa? Ya karena memang salah pencet ya. Karena salah pencet ya jelas harga sahamnya diturunin lagi. Nah ini. Gak lama apa? Panik selling dan boom. Ini setahu saya gara-gara isu cukai rokok kalau nggak salah. Saya juga lupa. Tapi jelas langsung direspon negatif. Oke, seperti itu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang percaya bahwa ini salah pencet, ini adalah alasan logis yang bisa dijadikan kita sebagai patokan. Oke, yang pertama adalah kejadian salah pencet. Itu pernah ada terjadi ya. Dan salah satu yang terbarunya ya ialah dari Gudang Garam. Itu tepatnya tahun lalu seperti itu. Oke. Berikutnya yang kedua ialah waktu beli yang janggal. Nah, ini aneh teman-teman ya. Ini aneh. Kalau dia memang mau beli ya, kita logika saya kalau memang si KZ ini mau beli ya. Karena salah pencet kan harusnya mau jual lah. Kalau dia memang mau jual, yang jelas dia pasti harusnya jual langsung order booking ya. Kita cek lagi. Kita langsung ke stock price. Ya dia beli 914.000 lot. Oke, kita ke downnya. PTB hanya buyback. Buybacknya kecil sekali ya. Oke.
Oke, sambil menunggu ini, nah kita balik dulu. Waktu beli atau jualnya janggal ya. Jadi karena salah pencet kan, berarti dia kita asumsikan bahwa broker KZ ini mau jual. Nah, yang janggal ialah kenapa dia nggak langsung setting jual seperti broker-broker lainnya. Ya jadi kalau kita lihat pada saat open, ya, oke, ini broker-broker ini yang pure antri duluan. Maka dari itu dia dapat antri yang pertama dan yes terjual. Nah, tetapi ya kalau dia memang niatnya jual seperti itu, ya, apa namanya? Kenapa dia nggak langsung, ya? Kenapa dia nggak langsung jual? Oke, kenapa dia nggak langsung jual pada saat jam 9-nya, ya? Atau langsung jual dari pada saat come date-nya tanggal 18. Oke, sepakat ya, logikanya memang jelas. Kalau memang dia mau jual saham ya harusnya di jam 9 atau setidaknya malamnya pakai sistem order booking dari KZ sendiri pasti ada. Nah, tetapi kenapa dia justru beli, ya, malah beli, dan belinya itu di jam kita cek. Nah, belinya itu di jam 10:14 ya. Jadi dia belinya di jam 10:14. Dan kalau teman-teman perhatikan itu one transaction. Jadi satu transaksi, teman-teman lihat jamnya sama, ya. Jamnya sama, satu transaksi. Oke. Nah, seperti itu. Ya. 10:14. Nah, satu transaksi langsung 914.000. Wow. Ya, jadi kalau dia memang salah pencet, ya, kenapa dia harus di jam 10? Oke, udah jelas ya, padahal ya di jam 10 itu saya masih ingat bahwa jumlah lot dari PTBA ini 1-2 juta lot. Oke, ketika dia ngantri lagi, maka dia akan menjadi antrian yang ke-3 juta lot. Apakah akan terjual? Logikanya tentu tidak. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa dia melakukan transaksi itu di jam 10? Itu menjadi suatu kejanggalan. Ya, jadi sebenarnya kejanggalan, ya, bukan termasuk ke dalam salah pencet sebenarnya, tapi ini janggal. Ya, maupun salah pencet ada something, yang jelas kejanggalan yang saya temukan ialah ada di waktu belinya. Ya, waktu belinya sangat janggal. Dan satu transaksi, jadi benar-benar dana 200 miliar tersebut, ya, langsung sekali transaksi terdan. Oke, nah, kalau memang dia niat mau beli, ya teman-teman, kalau dia memang niat mau beli, harusnya dia beli langsung di jam 9. Setuju ya? Dia harusnya langsung beli di jam 9. Jadi pada saat open itu, ya, open itu kalau nggak salah belum nyampe 1 juta lot. Jadi open itu bidnya, offernya belum sampai 1 juta lot. Ya, nah ketika dia langsung mau beli, otomatis kan akan terjual, akan langsung offernya habis 900.000 dan nggak jadi ARB. Nih, ketika nggak jadi ARB, tentu investor akan tiba-tiba langsung panik buying. Dan ketika panik buying, tentu harganya akan naik seperti itu. Nah, tetapi dia tidak melakukan itu, tapi KZ malah pilih jam 10.14 sangat random dengan sekali transaksi, ya. Dan logikanya, ya, pada saat itu bid ada offer ada 2 juta lot, ya. Dia beli 900.000 lot, maka masih tersisa 1 juta lot. Dan dia nggak melakukan pembelian lagi. Jadi buat apa? Ya kan, pertanyaan buat apa? Sedangkan teman-teman, seperti yang kita ketahui, ya, oke, closing PTB itu 2450, ya, closing PTB 2450, dividen YLT itu 316 ya, 316, oke. Nah, berarti dividen yield-nya itu sebesar 13% lah. Ya, jadi dividen itu 13%. Berarti harga wajar PTBA setelah X-date itu harusnya
2134 ya, atau kita buletin 2140 ya. Ini merupakan harga wajar harusnya PTBA setelah ex-date. Jadi harga BEP-nya itu di sekitar 2130 sampai 2140. Nah, sedangkan ya kalau memang dia orangnya pintar, saya pikir yang pegang dana 200 miliar ini pun nggak mungkin sebodoh ini ya. Jadi dia nggak mungkin sebodoh ini. Oke, dia nggak mungkin sebodoh ini belinya di 2280 ya. Padahal dia tahu ya secara teori harga wajar PTBA seperti itu setelah ex-date di 2140 masih ada selisih. Oke, kalau kita kurangi ya 2280. Oke, masih ada selisih minus 6% lagi. Ya, jadi masa kemungkinan dia akan mengalami capital loss sebesar 6%. Nah, karena alasan yang nggak logis seperti itu, maka dapat diasumsikan bahwa dia itu salah pencet. Ya, jadi ini bagi kubu salah pencet, data asumsi kuatnya seperti itu. Ya, jelas harganya wajarnya di 2140. Loh, kenapa dia belinya di 2280? Oke, itu sudah jelas. Nah, kalau kita perhatikan lagi, dengan offer sebanyak ini 2 juta lot, dapat dipastikan hari Senin nanti PTBA pasti setidaknya minus di atas 5%, atau setidaknya dia pasti nyentuh 2140. Oke, pegang kata-kata saya, setidaknya dia pasti akan menyentuh 2140. Bisa, ini 2140 belum ARB ya. Jadi harga ARB-nya itu 93% berarti. Harga ARB 2280 dikali 97% ya, 93 karena ARB nya 70%. Nah, harga ARB itu di 2120 sampai 2130 dan harga wajar di 2240. Nah, setidaknya mentok-mentok kalaupun gak ARB setidaknya dia pasti nyentuh angka segini ya, 2140. Ini secara teori, dan harusnya melihat jumlah offer yang sebanyak ini, maka saat mungkin pasti akan terkoreksi. Nah, ketika sudah logika jelas bahwa harga saham PTBA masih akan terkoreksi hari Senin, kenapa dia beli? Nah, maka dari itu kejanggalan yang membuat ada bukti kuat bahwa terjadinya salah pencet. Ya, bukti pertama karena memang ada low kejadiannya, bahkan transaksinya lebih besar, dan kedua waktu belinya. Nah, yang ketiga ya, ini yang keempat sudah kita bahas, pembeliannya nggak logis seperti itu karena dia rugi. Sebenarnya saat ini masih rugi, harusnya masih rugi. Oke. Nah, yang ketiga, kita masuk ketiga, penjualan saham ITMG. Jadi ya, kalau teman-teman perhatikan pada saat closing ya, saham ITMG ini ternyata dibanting ya teman-teman, kita dibanting. Coba kita cek. Nah, closingnya langsung dibanting. Dia bantingnya pas closing dengan total jual sebesar 163.000 ya. Oke, kalau kita hitung, 163.000 kita asumsikan aja di 7.200 ya. Oke, kali 100 karena jumlah lot 117 miliar. Oke, 117 miliar adalah hasil transaksi penjualan di saham ITMG. Nah, pertanyaannya ialah, kenapa ITMG nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terjual? Oke. Nah, ini logis ketika memang kalau dugaannya dia salah pencet, maka ya, agar bisa menaikkan harga saham PTBA, maka dia butuh dana banyak untuk bisa mengangkat harga sahamnya naik lagi. Jadi kalau kita lihat uang sebesar 117 miliar ini ya, 117 miliar ini kalau kita bagi misalnya 2.200 saja deh, 2.200 ya, 2.200 per lembar, berarti satu lotnya itu sekitar 220.000. Oke, kalau kita bagi ya, dengan hasil penjualan ITMG ini, kalau memang diasumsikan hasil penjualan saham ITMG ini untuk membeli saham PTBA, oke,
maka dia bisa beli saham PTBA sebesar 533.000 lot. Oke. Nah, ini make sense, dia jual ITMG agar apa? Agar dia bisa ngangkat saham PTBA. Nah, kenapa diangkat saham PTBA? Karena dia sudah salah transaksi. Ya, ini saya sekali lagi bahas dari sudut pandang salah pencet. Ya, dan beberapa data atau opini yang menguatkan. Oke. Nah, jadi ini beberapa data terkait kemungkinan salah pencet ini didukung oleh beberapa hal ini. Oke, jadi teman-teman coba bayangkan lagi apa yang saya jabarkan benar atau tidak. Ya, harusnya ini masuk akal dan make sense seperti itu. Oke, kita geser ke yang kedua. Nah, ada something. Ya, jadi ada kubu lagi yang bilang, oh ini ada something. Jadi ini nggak mungkin salah pencet, ya. Gak mungkin sebodoh itu salah pencet. Seperti itu, kubu yang seperti ini mereka bilang ini pasti pure ada something seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama, salah pencet di waktu yang tepat. Nah, ini jadi suatu kejanggalan juga teman-teman. Nah, kalau memang dia salah pencet, kenapa salah pencetnya harus pada saat tanggal X date? Ya, kenapa bisa pas sekali seperti itu ya? Jadi logikanya lo kok nggak salah pencetnya kemarin atau nggak lusa atau nggak minggu depan? Lo kenapa pas banget pada saat hari come date seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang pertanyaan yang janggal seperti itu ya. Pertama, nominalnya besar ya, 900.000 lot. Oke, 914.000 lot deh. $900.000 lot aja ya teman-teman. 900.000 kali 100, oke, 90 juta lembar ya, dikali 2280, 205 miliar. Oke, 205 miliar teman-teman, transaksi yang sangat amat besar seperti itu ya. Kalau hari biasa pasti harga harga saham PTBA pasti naik ya. Kalau kasus normal seperti itu, market normal, dia beli 900.000 lot, saya berani jamin harga saham PTBA pasti akan naik banyak seperti itu. Nah, tetapi ya kita balik lagi, kenapa pas di X date ya? Oke, pertama kenapa pas di X date dan jumlahnya pas kebetulan besar salah pencetnya? Ya, apakah ini sebuah kesengajaan? Nah, ini adalah dugaan kuat kejanggalannya dari kubu yang percaya bahwa ada something. Oke, kita lanjut. Nah, mereka percaya bahwa transaksi besar lebih ketat. Yes, jadi ketika dia mau transaksi 200 miliar seperti itu, pasti banyak ibaratnya verifikasi 2 langkah lah ibaratnya kalau di dalam sistem. Oke, jadi nggak mungkin seperti kita investor retail yang beli 1.000 lot ya, klik, salah beli, ternyata beli bukannya jual malah beli seperti itu. Nah, karena itu 1.000 lot. Tapi kalau kita punya 200M, apakah kita akan semudah itu? Ya, beda kasus dengan gudang garam, karena memang tujuannya beli, ya gudang garam itu memang beli, tapi cuman beda lot, besaran lot. Nah, tetapi kalau ini jelas sudah sudah jauh. Oke. Di Mirai pun atau di platform apapun, antara menu buy dan menu sell pasti dibedakan menunya. Setuju ya? Oke, seperti ini kan? Order, buy order, sell order, ya pasti dipisah. Jadi nggak mungkin menu buy dan sell digabung dan terlalu jauh, ya. Biasanya pun buy itu merah, sell itu hijau. Biasanya kan? Nah, seberapa bodoh sih ya kan istilahnya, seberapa polosnya dia nggak bisa bedain itu sell itu buy. Oke, kalau dibilang oh mungkin buru-buru apa, orang antriannya sudah 2 juta lot, dia mau buru-buru apa lagi ya kan? Secara logik pun nggak mungkin terjual 3 juta lot di hari itu, karena harga wajarnya masih di 2.140, sedangkan harga saat ini di 2.280. Maka nggak logik kalau dia buru-buru sehingga salah pencet. Oke, make sense ya. Nah, maka dari itu
harusnya transaksi lebih ketat, dan harusnya juga ya, dan harusnya juga ini nggak mungkin salah pencet. Pertama, buy dan sell jelas beda. Kecuali kasus gudang garam, saya bisa memaklumi karena beda lot. Bisa saja di fiturnya itu ada lembar dan lot, dia kekliknya yang lot bukan lembar. Itu bisa. Tapi kalau ini kan jelas ini sell, ini buy, dan tercantum nominalnya, tercantum jumlah lotnya, dan biasanya ketika kita mau entry pasti ada confirmation. Setuju ya. Jadi platform apapun ketika kita mau jual atau mau beli pasti dia akan ada namanya confirmation. Quantity sekian 900.000 lot, total nominal 205M, pasar RG regular. Do you confirm the transaction? Yes, cancel. Nah, itu kan jelas. Masa dia nggak lihat langsung klik yes? Oke. Jadi itu nggak logisan kalau itu salah pencet. Beda cerita lagi kalau salah pencetnya itu bukan di X, bisa di hari Senin ya. Nah, itu make sense. Ketika dia salah salah pencet dalam arti di aturan mau beli jadi jual atau mau jual dari beli di saat harganya sudah di 2140, maka wajar. Kenapa? Karena ini memang sudah harga wajar ya, maka dia boleh beli ya. Ketika dia belinya di 2280, jelas itu dia sudah secara hitungan dia sudah minus 6%, atau kalau dari 200 miliar ya, kita hitung 200 miliar kurang 6% ya. Sorry, 205 miliar dikali 0,06 ya, dia sudah minus 12,3 miliar ya, secara hitungannya seperti itu. Oke. Nah, maka dari itu berbeda kubu ini bilang bahwa ini fix ada something ya, logikanya jelas seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga. Oke. Yang ketiga ialah bilang bahwa menjebak retail seperti itu. Oke. Ya, momennya menjebak retail. Nah, dalam teori bandarmologi ataupun foreign flow ya, ketika retail terjebak ya, gampangnya gini teman-teman. Apa yang dipikirin oleh kita, apa yang dipikirin oleh investor retail, maka bandar akan melakukan hal yang sebaliknya. Oke, contoh kalau kita berpikir bahwa kita mayoritas berpikir bahwa ini salah pencet nih ya, otomatis dia akan jual lagi. Oke, kalau kita berkaca pada kasus gudang garam ya, ketika dia jelas salah pencet, apa yang terjadi? Harga sahamnya langsung diturunkan lagi, dia akan jual lagi. Nah, kalau kita percaya bahwa ini salah pencet nih, pasti besok dia akan buang barang. Nah, ketika dia akan buang barang, apa yang terjadi? Kita investor retail takut. Loh, kita cepat-cepat pasang order booking deh. Kita langsung jual di harga ARB lagi biar kita kejual dan nggak nyangkut seperti itu. Nah, bisa saja pikiran tersebut sengaja disetting oleh bandar agar kita mau jual barangnya, dan bandarnya dalam kasus ini si broker KZ bisa membeli kembali sahamnya. Ya, bisa kembali membeli saham PTBA ini di harga ARB. Jadi dia nampung seperti itu, ibaratnya retail buang barang, bandar yang nampung. Ya, cara gambarannya seperti itu. Nah, kalau ditanya, loh, itu kan udah 200 MO, apakah mungkin Bandar KZ masih punya duit lagi? Jelas. Kenapa? Karena dia sudah ada di ITMG ya, dia sudah buang barang kok di ITMG, dia masih ada dana beli sekitar 500.000 lot lagi seperti itu. Ya, jadi dia masih bisa melakukan buyback. Dan saya yakin ya, kalau memang benar Bandar KZ ini dananya nggak mungkin dia all in di suatu saham ya. Orang yang punya dana banyak pasti dia divert di berbagai saham. Nah, maka dari itu dia nggak mungkin punya saham, misalnya dia tadi beli PTBA kan
200 miliar, saya yakin dana yang dia punya itu lebih dari 200 miliar. Jadi akan sangat mungkin dia bisa melakukan pembelian bahkan bisa 1 juta lot seperti itu. Oke, nah itu logikanya. Jadi bisa saja kita dijebak sehingga kita jual di ARB ya. Akhirnya apa, Bandar KZ ini buy ya, dia kembali buyback dan harganya dinaikkan. Oke, itu jadi dua gambaran dari kubu salah pencet dan ada something ya. Sama-sama benar kalau kita lihat dari sudut pandang ini. Oh iya juga ya, pasti seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, oh benar juga ya. Nah pertanyaannya ialah yang mana yang benar? Yang tahu hanyalah Tuhan dan tentunya dari institusi KZ sendiri. KZ itu CLSA Sekuritas Indonesia. Jadi hanya mereka dan Tuhan ya yang tahu apa yang benar-benar sebenarnya terjadi. Kita hanya bisa menebak-nebak apa yang terjadi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, teman-teman. Oke, saya sudah cek. Ya, saya baru cek sebenarnya waktu karena saya harus incar lagi untuk proyek-proyek berikutnya. Jadi masih banyak proyek saya seperti itu. Nah, saya sempat cek ya dari awal 2020 ya, kalau kita hitung year to date-nya saja seperti itu, teman-teman. Ya, dari year to date sampai sebelum tanggal X date ya, tanggal come date, tanggal ini April 18 Juni. Oke. Justru KZ sudah net sell duluan. Ya, dalam arti KZ memang dari awal tahun sampai sekarang terus melakukan penjualan saham. Ya, jadi dia terus buang saham seperti itu. Nah, bahkan ya kalau kita cek dari 2 tahun terakhir deh ya, kita cek dari 3 tahun terakhir lah bahkan. Ya, kita cek dari 3 tahun terakhir. Kita lihat akan seperti apa. Ulang ya. PTBA. Ini value net all trade saja ya, all trade. Januari kita dari 2017 sampai ya, kita sampai sebelum XZ dulu ya. Jadi kita coba cek ya kinerja dari saham KZ, apakah broker ini beli atau tidak. Dan kalau kita cek ya, bahkan selama 3 tahun terakhir dia masih net sell ya. Jadi dalam arti selama 3 tahun terakhir meskipun dia ada jual beli, tapi dia cenderung masih net sell sebesar 193.000 ya. Dan broker-broker lain, BK, AK, ini broker-broker sering asing, RX ya, Macquarie, broker sering asing, GW juga, YU pun sering broker asing seperti itu. Nah, kalau kita cek dari XDate ya, sekarang kita masukin transaksi di XDate di mana telah terjadi pembelian 900.000 lot. Apa yang terjadi? Nah, dia baru tercatat net buy. Ya, net buy jadinya dari awal 2017 sampai sekarang, 3 tahun setengah, dia net buy sebesar 720.000 lot. Ya, jadi kurang lebih dengan harga rata-rata ya. Ini pakai harga rata-rata selama 3 tahun terakhir masih nyangkut di harga 3.588. Nah, karena kejauhan kita majukan lagi dari 2020. Mungkin teman-teman bingung cara bacanya ya, nanti cara bacanya akan saya jabarkan di STAC ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut Salter Academy Class, salah satu subtopik materi yang sangat menarik ialah bandarmologi dan akan saya bahas seperti itu. Nah, kita cek. Kalau kita cek dari 2020 ya, dari year to date sampai X date sekarang, justru KZ ini tercatat cuma net buy ya, sebesar 83.000 dengan harga rata-rata di 2.200. Nah, dengan hasil ini ya dapat diasumsikan, berdasarkan data ini saya mengasumsikan bahwa pertama, jelas bahwa KZ punya barang ya
dan tujuannya dijual. Dalam arti kita udah cek dari 3 tahun terakhir pun dia cenderung jual barang, bukan akumulasi. Justru selalu distribusi dari waktu ke waktu. Oke, itu yang bisa kita simpulkan dari data ini ya. CSRXBK AKYU RFMS ini jelas pure broker foreign. Dan kalau kita cek net buy-nya CCYP DX NI DH PD KK OD DR full broker retail. Jadi ini udah jelas bahwa dari tahun ke tahun justru bandar ini ya melakukan distribusi. Dan kalau kita cek ya sampai TBA ini dari dulu ya kita cek mandinya memang sudah downtrend teman-teman dari 2018 seperti itu, atau ya dari 2018 saya sampai sekarang masih downtrend. Jadi memang masih dalam fase distribusi. Nah, dari teori tersebut ya, dari hasil tersebut menurut saya ya, ini kali ini saya akan coba utarakan pandangan saya. Oke. Terlepas ini ada something atau salah pencet, yang jelas kasusnya sekarang si KZ punya barang di 2280. Oke, dia punya 200 miliar. Oke, dan hari Senin potensial pasti turun karena secara hitungan harganya pasti tidak akan turun ke sini. Nah, kalau kita cek secara historis, jadi buat teman-teman yang belum nonton special case PTBA, jadi setiap PTBA oh ini gudang garam ya. Oh, salah ini tuh. Coba kita cek PTBA tadi. Oke, nah sama ya, PTBA dari 2018 sampai sekarang tetap terus downtrend seperti itu. Ya, jadi memang fase distribusi sama. Tadi sore saya ganti ke ke gudang garam, nggak lihat lagi. Nah, balik lagi. Setiap PTBA bagi dividen ketika ex-date kurang lebih 1-2 minggu atau 1 bulan, saya lupa. Teman-teman bisa cek di video special case PTBA ya. Di setiap pembagian dividen itu harga saham PTBA akan terus terkoreksi. Jadi setelah ex-date pun ya, meskipun sudah mencapai harga wajar secara dividen, dia masih akan lanjut turun. Nah, maka dari itu sekarang kasusnya KZ ini sudah nyangkut ya. Jadi kita asumsikan saja broker KZ ini posisinya sudah rugi sebesar tadi 6%. Lalu apa yang akan dilakukan? Kalau lihat dari tiba-tiba ada penjualan ITNG seperti itu, maka saya dapat predik bahwa akan terjadi hal yang sangat menarik di PTBA ya. Yang pertama, saya yakin harga PTBA pertama open pasti ke area 2140. Ini suatu hal yang sangat potensial terjadi, atau mungkin langsung ke ARB. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama ya, kalau kita berkaca pada kasus GGRM, yang terjadi ialah dia akan langsung antri jual. Ya, dalam arti dia akan langsung antri jual karena dia takut resikonya gagal. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti lihat pada saat open broker KZ tidak ada transaksi jual, malah beli, maka kita akan langsung masuk ke skenario 2. Skenario 2 ialah dia akan mencoba menaikkan harga sahamnya dulu. Oke, dia akan coba membangkitkan gairah investor retail. Jadi investor retail seperti kita akan berpikir, wah, ini udah turun ARB 2 kali nih, udah SATA naik, beli deh besok hari Selasa naik, beli. Akhirnya ketika harga sahamnya sudah mulai naik, apa yang terjadi? Bandar akan langsung distribusi habis barangnya. Ya, jadi akibat kegagalannya atau salah pencetnya atau apalah, kita nggak tahu ya. Yang jelas uang sebesar 900.000 lot itu akan dibuang habis. Itu skenario keduanya. Atau setidaknya ya, kalau memang dia mau untung, oke, dia harusnya dia harusnya bakal angkat harga sahamnya, setidaknya balik lagi ke harga 2.500. Itu kalau dia mau. Ya, kenapa? Pertama. Oke, dia udah keluarin duit 200 miliar di harga 2.280. Oke. Dan yang kedua,
Ya, kita cek ITMG, kita cek kepemilikan, PTBA, broker KZ, sorry, itu di, oke ini saya ganti dulu 20%, di ITMG, kali ini kita cek ITMG-nya, karena dia buang banyak di ITMG. Ini menjadi hal menarik, kita cek dulu kepemilikannya di ITMG. Oke. Malah masih net sell. Jadi di TMG sendiri pun ya broker KZ ini terus melakukan distribusi. Nah, ini unik, ini menandakan bahwa dia ya broker KZ ini, oke coba saya value deh. Biar tahu dia ada area average belinya di mana. Oke, saya ulang teman-teman. Oke, kita ulang ya. Kita pengen tahu dia punya di mana, punya di harga berapa seperti itu. Oke, value, all trade. Kita cek dari year to date-nya ya. Kita cek dari year to date-nya. Oke, pembelian KZ sangat sedikit ya. Dia jual 238.000 lot seperti itu ya. Dan dia cuman buy 28.000 lot. Jadi nggak make sense ya. Nah, maka dari itu kita asumsikan aja. Oke, teman-teman, kita asumsikan ya. Kita asumsikan dia jual cut loss 5%. Ya, jadi kita anggap dia dia jual cut loss 5%. Seperti itu. Nah, ketika dia cut loss sebesar 100 miliar ya, kita hitung 100 miliar 5%-nya kan berarti ya 100 miliar itu 5%-nya berarti langsung aja 5 miliar ya. Jadi 5 miliar seperti itu ya. Dia pertama cut loss 5 miliar dan di PTBA dia potensi loss sebesar tadi kurang lebih 12 miliar ya. Kalau hitung-hitung fee dan sebagainya, pajak dan sebagainya, maka kurang lebih aja kita asumsikan, oke, kita asumsikan bahwa saat ini broker KZ ini rugi 20M. Oke. Dia rugi 20M ya, dengan dana dia punya 200 miliar ya, di harga 2280. Nah, ketika dia mau untung ya dari 200 miliar ya, 200 miliar mau untung 20M. Oke, 200 miliar dia mau untung 2M, maka dia harus setidaknya profit 10%. Dan kalau berkaca dia dari harga belinya di 2280 ya, 2280 dikali 1,1 ya, maka yes, make sense seperti saya bilang, setidaknya dia harus ngangkat biar BEP ngangkat harga sampai TBA setidaknya sampai ke 2508, di mana 2508 itu kurang lebih di sini. Nah, menarik, itu baru BP ya. Kalau dia mau untung, jelas dia harus menaikkan di harga 2500, di mana kalau 2500 di breakout ya, maka secara teknikal harga sampai TBA akan sangat amat menarik seperti itu ya, secara teknikal. Nah, maka dari itu ya, terlepas ini salah pencet atau tidak, satu hal yang dapat saya simpulkan ialah harusnya setidaknya harga sampai TBA pasti akan dikerek naik ya. Pertanyaannya dikerek naiknya sampai kapan, itu saya mungkin tidak bisa predik. Setidaknya dia akan ngerek naik ke 2280. Jadi opennya auto reject ya, atau setidaknya di 2140 ya.
bisa saja nanti langsung naik, dan baru nanti kalau memang dia memutuskan untuk langsung jual seperti itu dalam arti cut loss, maka harga sahamnya akan dibanting lagi menuju ARB dan lanjut turun. Oke. Tetapi kalau dia memang memutuskan untuk mau make profit dan dana dia masih banyak, maka harga saham itu setidaknya akan dinaikkan ya. Perhitungannya jelas dia setidaknya akan naik di angka 2.500. Oke. Jadi itu adalah kemungkinan dari pergerakan harga saham PTBA ya. Terlepas salah pencet atau tidak, kita nggak peduli ya. Sekarang teman-teman sudah tahu, nggak peduli dia salah pencet atau ada something, yang jelas posisi sekarang dia sudah nyangkut. Nah, pertanyaannya bagaimana dari nyangkut itu berubah menjadi profit? Nah, maka dari itu tentu kita nggak bisa prediksi apa yang sedang dipikirkan oleh si broker KZ ini, tapi yang jelas everyone wants to be profit. Semua orang mau profit, nggak ada yang nggak mau profit. Maka dari itu dia pasti akan mutar otak gimana caranya pertama jebak retail agar dia bisa profit dan bisa mengeluarkan sebesar 1 juta lot sahamnya secara gamblang, secara blek-blekan seperti itu. Oke, untuk VVIP mungkin saya akan coba nanti kasih skenario-nya untuk spekulasi buy-nya di berapa dan skenario-nya dan sebagainya akan saya infokan di channel VVIP nantilah hari Senin pagi seperti itu. Nah, ini aja teman-teman merupakan gambaran dari viral PTBA. Benarkah terjadi salah pencet atau justru ada something? Nah, saya sudah bahas dengan cukup, sebenarnya masih kurang detail menurut saya ya, tapi kurang lebih selama 1 jam ini saya harap teman-teman dapat pembahasan yang benar-benar paham ya. Jadi buat teman-teman yang kurang paham pun saya sudah jelaskan dengan sejelas-jelas mungkin dan juga sesederhana mungkin. Jadi mau teman-teman percaya ini salah pencet atau tidak itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Jadi bodoh amat, saya juga nggak peduli ini salah pencet atau tidak ya. Ini saya cuma cerita agar teman-teman logikanya kebuka. Oke, saya nggak ada di kubu dua-duanya ya. Yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan untuk profit di PTBA. Tetap ingat, resiko ada, resiko itu nggak mungkin nggak ada, tetapi mungkin kita bisa minimalisir, karena kita sudah tahu dia ada barang di 2280, 900.000 lot, posisi nyangkut, dia ada jual ITMG, dia masih ada duit, dia masih bisa beli dari hasil penjualan ITMG 500.000 lot, maka apa yang terjadi? Nah, itu teman-teman silahkan putuskan sendiri atau jawab di kolom komentar. Oke, ini sekali lagi analisa saya disclaimer on, bisa saja salah, bisa saja benar ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa prediksi apa yang akan terjadi nanti hari Senin, tapi yang jelas PTB akan sangat menarik di hari Senin. Kita lihat pergerakan broker KZ ini seperti apa. Oke. Mungkin sekian dari saya, sudah cukup lama pembahasannya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Jadi tetap dukung terus YouTube channel saya Trader Academy, karena ini free untuk mengedukasi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika ada saya upload video-video baru, teman-teman bisa langsung update videonya. Oke, jangan lupa share juga YouTube channel ini ke berbagai teman-teman ya, sanak saudara seperti itu, para rekan-rekan investor maupun trader, agar mereka dapat mengetahui informasi yang tentunya akurat, tidak hoax, tidak ada pom-pom, dan free untuk mengedukasi. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.